Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ayah bunda berjumpa kembali bersama saya Abdan Ashabul Kiram. Pada kesempatan video kali ini bersama saya dengan channel Inhat Iqra wa Abah. Kita akan lanjutkan Quran surah Al-Ma'un. Pada video sebelumnya sudah sampai ayat yang ketiga. Kita akan lanjutkan ayat yang keempat. Baik, teman-teman ayah bunda bisa langsung melihat di sini ada 4A, 4B, 4C dan 4D. 4A adalah tulisan mushaf pada umumnya. 4B juga begitu tapi dihadirkan hukum bacaan, dan 4C disinilah cara baca Al-Qur'annya. Baik. Kita pelan-pelan dari ta'awudz. Ayah bunda perhatikan bibir saya dengan ta'awudz yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudz itu harus betul-betul bibirnya disempurnakan. Begitu ya. Baik. Kita lanjut. Fawailul. Nah, huruf ya itu lembut ya. Jadi fa dan juga huruf fa itu dia tempat suara atau hurufnya tuh di sini. Bibir bawah. Fa nyentuh gigi seri atas. Fa bukan bibir bawah dan atas yang menyentuh. Pa bukan pa ya, tapi fa. Maaf. Fa begitu ayah bunda ya. Fawailul. Nah, kemudian lul. Moncongkan bibirnya. Lu bukan lo tapi lu. Moncongkan bibirnya. Lul. Nah, kemudian di sini ayah bunda perhatikan di sini ada hukum bacaan. Lul di sini huruf lamnya berharokat dhammahtain. Lun berjumpa dengan huruf lam. Ya, kalau teman-teman bisa melihat di sini di mushaf pada umumnya lul. Nah, lun ya. Ayah bunda bisa melihat di sini. Maaf. Nah, di sini fawailul. Nah, bagi pemula mungkin ini bingung cara bacanya. Fawailun lil. Nah, makanya di sini di metode Iqra wa Abah dibantu dengan alat bantu nih, anak panah. Fawailul masuk ke huruf lam bertasydid, dan ini dia berwarna hijau muda, hijau cerah. Ya, hukum bacaannya itu idgham bila gunnah. Jadi masuk ke huruf lam tapi tanpa digunakan, tanpa didengungkan, tanpa ditahan, begitu ya, tanpa ditahan. Jadi nggak perlu ditahan. Dan juga di sini bukan lun ya, tapi lu saja, langsung lul. Sehingga di sini dhammahtain ini berwarna abu-abu, kelabu, ya, huruf tak dilafalkan ya. Jadi nggak perlu lun tapi langsung lul. Fawailul lil. Seperti itu ya bunda ya, semoga bisa difahami. Fawailul lil. Nah, meskipun kalau di sini kita sering baca Quran surah Al-Ma'un, tapi misal di dalam surah yang lainnya pasti sulit. Makanya metode Iqra Abah ini sangat mempermudah teman-teman pemula. Fawailul lil musallin. Musallin panjang sampai 2, 4 atau 6 harokat. Kenapa? Karena di sini ada huruf ya dan nun yang mati karena di akhir kalimat atau ayat. Musallin, sehingga diberikan warna biru muda ya. Baik. Fawailul lil musallin. Coba di 4D. Fawailul lil musallin. Jadi ini untuk baca teman-teman yang mengeja, yang pemula. Baik, lanjut ayat berikutnya. Alladzina. Di panjang 2 harokat. Kenapa? Karena di sini ada huruf ya yang sukun. Di huruf ya yang mati. Kalau di sini pun juga sebenarnya juga sama, ada ya yang mati. Tapi di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna biru tua supaya lebih nampak lagi kalau di sini dibaca panjang 2 harokat. Alladzina gitu ya. Zina hum an. Nah, di sini nun mati jumpa dengan huruf shad. Nah, apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya ikhfa. Ya, sehingga di sini ayah bunda bisa melihat di sini diberikan warna oranye ya. Ikhfa. Cara bacanya bagaimana? Nah, kita bisa melihat di sini ada anak panah datar lurus, maka artinya samar-samar, artinya ready kepada huruf setelah nun. Apa setelah nun? Huruf shad. Maka dia masuk persiapan, bukan masuk ya, persiapan ke huruf shad.
Jadi ngambang antara huruf nun dan huruf shad, dia udah mau persiapan mengucapkan huruf shad, ready begitu. Nah, kalau di tulisan mushaf pada umumnya ini hanya sekedar nun dan shad saja. Banyak yang keliru di sini ya. Alladzina hum an salatihim, tidak, bukan an salatihim sahun, bukan, keliru banget ya, salah ya. Maka harus ditahan di sini, samar-samar, ready kepada huruf shad. Al-salah gitu. Alladzina hum makanya di sini diberikan anak panah yang datar dan dia double. Tahan 2 harokat dan sabar-sabar. Salatihim, salah panjang 2 harokat karena ada alif dan dia diberikan warna biru ya, biru tua. Salatihim sahun. Nah, kalau di tulisan mushaf pada umumnya tidak ada tanda warna biru seperti ini ya. Makanya seperti itu banyak yang keliru ya. Meskipun ada tanda alif begitu ya, ada alif seperti panjang tapi kurang nampak, sehingga di metode Iqra wa Aba ini sangat cocok bagi pemula. Ini panjang, shalah, oh panjang karena berwarna biru. Tihim sahun begitu ya Bunda ya. Nah, coba kita di 5D untuk praktek untuk pemula ya. Di eja alladzina hum an salatihim sahun. Baik, lanjut ayat berikutnya. Alladzina. Nah, ini juga ayah bunda bisa perhatikan. Maaf tadi saya kurang menjelaskan di sini di ayat 5 dan di ayat 6a. Di sini ada hamzah wasl. Ada hamzah wasl. Jadi kalau tulisan mushaf pada umumnya ayah bunda perhatikan, kalau hamzah wasl ini akan dibaca kalau di awal kalimat. Ini bagaimana cara bacanya nih? Nah, kalau di awal kalimat dia berjumpa huruf lam yang bertasydid gini, maka akan menjadi fathah a. Makanya di sini di metode Iqra wa Abah dihadirkan di 6C cara bacaan ya. Hamzah wasalnya diberikan hamzah yang berharokat supaya mempermudah teman-teman pemula. A di sini akan menjadi a. Al. Nah, jadi bukan i, bukan u, tapi a begitu ya Bunda ya. Kalau hamzah wasal jumpa dengan lam yang bertasydid. Ini untuk ayat yang ke-6b. Begitu juga dengan ayat 5a ya. Tadi saya lupa menjelaskan. Sama juga dia menjadi a begitu ya ayah Bunda ya. Baik. Alladzina, zina panjang 2 harokat karena dia huruf ya yang sukun dan di sini diberikan warna biru tua. Why? Kenapa? Kenapa di sini warnanya tidak biru juga? Nah, supaya di metode Iqra ya, supaya teman-teman lebih nampak lagi kalau di sini dibaca panjang 2 harokat. Alladzina hum Kemudian di sini ro-nya ayah bunda, ro itu dia bisa tebal dan dia bisa tipis. Nah, kondisi di sini ro-nya berharokat fathah. Kalau fathah maka dia tebal. Ro, bukan ra tapi ro. Makanya di sini diberikan warna kelabu, maaf bukan kelabu, coklat. Why? Kenapa? Karena supaya lebih nampak lagi. Maaf. Tadi huruf ro-nya karena supaya lebih nampak lagi diberikan warna coklat agar dia lebih nampak, dia dibaca tebal. Hum yuro. Kemudian panjang di sini sampai 4 atau 5 harokat. Ro. Kenapa? Karena di sini ada alif jumpa dengan hamzah. Ya, hamzah nih ada di depannya nih hamzah. Kalau di tulisan mushaf pada umumnya ini hanya sekedar ada tanda alif seperti ini. Keliru, banyak keliru bagi pemula. Makanya di metode Iqra wa Abah dimudahkan dengan diberikan warna pink ya, warna pink ya. Yuro. Ya, makanya di sini panjang 4 atau 5 harokat. Yuro panjang 2, 4 atau 5 harokat karena dia waw yang sukun dan nun yang menjadi sukun karena di akhir ayat. Baik. Alladzina hum yura'un. Di 6D pelan-pelan
alladzina hum yura'un. Lanjut ayat berikutnya, ayat terakhir, wa yamna'una. Panjang 2 harokat. Wai karena di sini waw yang sukun. Nah, tapi kalau di tulisan mushaf pada umumnya tidak ada warna biru tua ya. Nah, tapi kalau di sini ada warna biru tua. Sekali lagi untuk lebih jelas nampak kalau ini panjang ya 2 harokat. Wa yamna'unal. Nah, nal masuk ke huruf lam. Hamzah wasalnya tidak dibaca ya. Why? Kenapa tidak dibaca? Karena dia di tengah-tengah kalimat ya. Hamzah wasalnya beda kalau di ayat yang tadi nih, ayat yang 6C ini hamzah wasalnya dibaca nih hamzah wasalnya ya dibaca menjadi hamzah yang berharokat fathah. Kenapa? Karena di awal kalimat. Tapi kalau di pertengahan seperti ini maka dia tidak dibaca ya, tidak dibaca. Sehingga di metode Iqra wa Abah diberikan warna kelabu, huruf tak dilafalkan supaya teman-teman lebih mudah lagi, tidak pusing, tidak memikirkan lagi ya, tidak berpikir ini hukumnya apa ya, tidak perlu karena ini sudah diberikan warna kelabu, berarti ya udah tidak dilafalkan, langsung nal bukan naal ya. Banyak yang sekali yang baca ya, mungkin ini Quran surah Al-Maun sering kita baca, kita hafal, pasti tidak akan salah. Tapi kalau misalkan kita baca Quran surah yang lainnya, surah yang asing ya, ada hamzah wasal seperti ini, maka banyak yang salah. Wa yamna'una na'al ma'una, keliru ya, bukan na'al tapi nal masuk gitu ya, nal, makanya di sini diberikan warna kelabu ma gitu ya. Kemudian ma panjang 2 harokat karena ada alif. Ma'un, ma juga sama nih ya, diberikan warna biru tua. Kemudian di sini juga aun panjang 2, 4 atau 5 harokat sama seperti hukum bacaan sebelumnya. Wa yamna'unal ma'un. Coba terakhir kita di 7D untuk mengeja teman-teman pemula. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pada surah berikutnya, pada video berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.